Kembali sorotan tajam tertuju pada sosok yang tak asing lagi. Dialah sang gubernur Kang Deddy Mulyadi yang kiprahnya dikenal tegas dan berani. Saat ini memasuki babak baru dengan dukungan penuh rakyat Jawa Barat hingga pemerintah. Sederet harapan besar dan perubahan yang nyata kini disematkan di pundak beliau untuk memberantas berbagai tindak pelanggaran, korupsi dan penyimpangan hingga premanisme yang selama ini cukup meresahkan. Lantas seperti apa kekuatan Kang Deddy seiring dukungan rakyat dan pemerintah yang kian meluas, yang banyak dirasa bukan tren sesaat, melainkan sebuah representasi dari harapan akan angin perubahan yang diyakini bahwa gagasan Kang Deddy disambut hangat berbagai pihak, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Saya ngomong sebarang kali Siliwangi. Ayo Siliwangi jangan jaga lawo. Kamu minum tiap hari, sehari 2 gelas, 2 botol. Kamu mau nggak? Enggak, beda, gaya beda. Enggak, gaya tukang parkir, jeung gaya reman dikit beda, ha. Jagoan nih dia. Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan. Mata Anda di mana? Orang titanus dan mati, Anda berdosa tidak? Bidang kepegawaian berdosa tidak? Camat berdosa tidak? Saya nanya. Sederet aksi tegas dan berani Deddy Mulyadi dalam menangani berbagai pelanggaran, penyimpangan kebijakan hingga pembersihan premanisme di Jawa Barat. Tak ayal banyak media menyoroti langkah beraninya tersebut, terutama setelah terungkapnya sejumlah pelanggaran dari semerawutnya kebijakan yang kini banyak diviralkan sejumlah media sosial. Inilah bukti bahwa dukungan kuat pemerintah Prabowo terhadap Deddy Mulyadi semakin menguat, yang secara tegas menyatakan mendukung kebijakan Deddy Mulyadi dalam memuluskan langkah-langkah strategis dalam memajukan Jawa Barat. Salah satu fokus utama dukungan ini adalah sektor pertanian, di mana pemerintah mendukung sejumlah petani lokal melalui berbagai program langkah konkret yang diambil meliputi penyediaan pupuk yang murah dan pembasmian hama, menjadi sebuah upaya nyata untuk mendukung kesejahteraan petani lokal. Dan bukan hanya itu, komitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif juga ditujukan dengan keseriusan dalam memberantas tambang liar, memecat kepala desa dan kepala sekolah yang nakal, memerangi premanisme dan pungutan liar, membongkar bisnis yang merusak alam hingga pemukiman ilegal. Beragam kebijakan untuk memperbaiki berbagai pelanggaran tersebut demi keamanan dan ketertiban masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan. Dan dengan gayanya yang tegas namun tetap humanis, fokus dalam memikirkan rakyat kecil dengan mengganti rumah warga yang digusur, mengganti rugi sebuah kebijakan, dan berbagai macam bantuan lainnya. Lebih jauh lagi, spektrum dukungan meluas hingga tokoh-tokoh yang mungkin tidak terduga. Bahkan sosok Hercules, sang ketua Grip Jaya mantan preman Tanah Abang, menyatakan dukungannya kepada Prabowo hingga siap mati demi kebijakan yang mendukung segala kebijakan baik dari Kang Deddy Mulyadi.
Meskipun mungkin dianggap kontroversial bagi sebagian pihak, ini menjadi simbol betapa luas dan dalamnya loyalitas yang berhasil dihimpun sosok KDM melalui sekat-sekat sosial dan latar belakang. Lantas untuk melihat marak kabar beragam yang mengekspos sepak terjang sosok Gubernur Jawa Barat tersebut hingga pentingnya penjelasan terkait berbagai dukungan yang diserukan Kang Deddy Mulyadi, inilah asupan Buya Yahya yang menanggapi pesan penting terkait ini. Anda akan jadi gubernur di surga, Anda akan jadi presiden di surga. Dan kalau orang niatnya benar dan dengan cara yang benar, lihat, dia akan punya jabatan yang tidak pernah akan lepas dari tangannya. Ini loh, jabatan yang abadi. Karena apa? Kalau dia adalah meraih jabatannya karena Allah dan untuk Allah, apa yang terjadi pada dirinya? Di saat dia benar-benar mendapatkan jabatan tersebut, maka dia akan menggunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan. Tapi di saat menjalani jabatan, dia merasa ini kewajiban, ini tanggung jawab berat. Pemimpin yang berjuang, pemimpin yang pertama, yaitu pemimpin yang mengejar kepemimpinan hanya untuk kepentingan syahwat, untuk mengayakan, untuk kepentingan dirinya, bukan karena umat, maka lihat, dia akan mengambil kemanfaatan, keberuntungan, keuntungan untuk diri dan keluarganya di balik jabatan yang diraihnya. Tapi sebaliknya, orang yang mengambil sebuah tugas besar ini, kalau memang dia tulus karena Allah, bedanya apa? Dia akan habis-habisan keluar untuk perjuangan, bukan mengambil. Bedanya di sini. Masih mau jadi gubernur, ibarat masih mau jadi presiden, begitu beratnya. Maka dari itu kami semakin sampaikan kepada siapapun, tugas ini tugas berat, tolong didoakan yang banyak mereka itu, jangan dicaci dan diolok-olok. Semoga Allah beri hidayah, semoga Allah berikan bimbingan, semoga Allah berikan kekuatan, kita doakan karena tugas berat. Makanya kita termasuk rakyat khianat yang tidak pernah mendoakan. Doakan tolong bisa kepada Allah. Kalau Allah berikan kekuatan, bisa saja berubah mereka yang lemah jadi kuat. Ingat, semua program kemaksiatan yang di bawah naungannya, yang dia bisa untuk menghentikannya lalu dia tidak menghentikannya, dia akan terus mendapatkan dosa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua akan ditanya, pertanggungjawaban akan siapa yang di bawah naungannya. Seperti Umar bin Abdul Aziz, kalau bukan karena melihat umat harus dibenahi, mereka nggak akan mau, orang-orang seperti itu nggak akan mau. Jadi kita doakan mereka, berat, alhamdulillah mereka mau, jadi meringankan beban kita. Semoga Allah beri hidayah, semoga Allah berikan bimbingan, semoga Allah berikan kekuatan, kita doakan karena tugas berat. Tanggapan Buya Yahya bukan membahas Kang Deddy Mulyadi secara langsung, tetapi beliau memberi pesan secara umum untuk memberi contoh bagi kita bahwa betapa beratnya menjadi seorang pemimpin, maka kita wajib mendoakan sebuah tujuan baik, sebab berat dan kelak semua akan ditanya dan dipertanggungjawabkan di akhirat. Namun pastinya perlindungan dan pahala besar serta surga siap menanti jika seorang pemimpin mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ketegasan dan keberanian seorang pemimpin terpancar dari kejujuran dalam setiap tugas dan amanah yang diemban. Hatinya mencintai rakyat, visinya adalah kesejahteraan umat, setiap tindakannya adalah kebaikan sejati dan tak pernah lari dari tugas demi kemaslahatan bersama. Ingat bahwa sebuah program kebaikan untuk kepentingan umat, dukungan rakyat akan terus mengalir dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai setiap langkahnya.